Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arafat Abdillah, mahasiswa program studi informatika di Universitas Siber Asia. Nah, pada kesempatan kali ini untuk kegiatan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila bersama dosen pengampu Bapak Aditya Muhammad Maheswara. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik ya, yaitu darurat judi online di kalangan generasi muda di sebuah tinjauan Pancasila. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke slide selanjutnya ya. Nah, jadi yang pertama mari kita mulai dengan melihat bagaimana invasi perjudian ini tepat berada di depan kita. Jadi transformasi digital saat ini tuh dia memberikan akses yang tak terbatas ya, teman-teman. Di mana platform judi itu dia bersembunyi secara masif dalam genggaman smartphone kita nih, sangat dekat. Dan ditambah lagi dengan kemudahan akses baik e-wallet atau perbankan itu tuh yang membuat transaksi menjadi sangat instan sehingga mempercepat ini ya siklus kerugian finansial bagi penggunanya. Nah, yang paling memprihatinkan itu para pelajar dan mahasiswa kini menjadi target spesifik ya, paling rentan secara psikologis. Kalau dilihat dari elemen yang paling berpengaruh itu kan ada tiga tadi. Yang pertama akses tidak terbatas, yaitu transformasi digital. Kemudian target spesifik yang membuat ini ya pelajar menjadi kelompok yang rentan secara psikologis untuk terjerat. Kemudian adanya transaksi instan, jadi kemudahan e-wallet dan perbankan mempercepat gitu, aksi atau invasi perjudian tadi. Kemudian kalau kita lihat dari skala ancamannya ya, nah skala ancamannya itu termasuk yang lumayan kritis teman-teman. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data analisis PPATK tahun 2026 itu terdapat sekitar 1 juta anak muda dari kalangan pelajar mahasiswa ya yang aktif terlibat dalam kegiatan judi online. Nah, lebih miris lagi tuh ada juga yang 200 ribu itu anak di bawah umur ya, mulai terpapar atau dia mencoba untuk platform perjudian ini. Bahkan yang di tingkat dasar aja ada 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun yang sudah berpartisipasi dan bahkan menjadikan korban. Nah, kalau dilihat, nah sebenarnya apa sih dampaknya ketika seseorang itu terdampak atau terkena ancaman dari judi online tadi tuh. Nah, kalau kita lihat dampak ini tuh sifatnya merusak dari beberapa sisi ya. Kita ambil dari sisi ekonomi dan sisi moral. Dari ekonomi sendiri, nah itu akan berdampak pada pendapatan ya yang habis dipakai untuk spekulasi semu. Jadi untuk instan tuh, untuk kesenangan instan, sehingga kebutuhan primer untuk keluarga itu terabaikan secara total. Jadi yang harusnya ekonomi itu difokuskan untuk keluarga, kebutuhan primer, sekunder, tersier malah dipakai untuk judi online. Kemudian kalau kita lihat dari sisi moral, nah dari sisi moral itu dia akan melahirkan budaya instan, cepat ya. Kemudian sikap tidak produktif dan tingkat ketergantungan yang kronis. Melihat modelnya judi online kan kita bisa mendapatkan result secara instan. Nah, maka dari situ akan menyebabkan sikap yang tidak produktif. Yang seharusnya kita bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu karena terpapar dari judi online tadi, kita akan terbiasa untuk bersikap instan dan kronis. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari Pancasila ya, teman-teman? Ada kaitannya nggak ke nilai-nilai Pancasila? Nah, kita akan masuk ke deskonstruksi nilai Pancasila ya. Jadi judi online itu juga akan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ke sila pertama. Jadi kita mempunyai nilai ideal berserah diri pada Tuhan dan berusaha mencari rezeki dengan jalan yang benar ya. Tapi realitanya di judi online itu kita terjebak dalam spekulasi atau bisa kita istilahkan berhala instan ya dan praktik yang sangat merugikan baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar dan itu dilarang agama. Kemudian sila kedua, kita mempunyai nilai ideal yang yaitu menjaga martabat, adab atau tanggung jawab sosial sebagai manusia utuh. Nah, tapi realitanya ketika kita terpapar dari judi online tadi, kita akan kehilangan akal sehat karena kecanduan tadi yang terus-menerus sehingga memicu konflik-konflik di luar dari itu. Misalkan konflik keluarga hingga tindak kriminalitas. Kemudian
yang bagian 2 ada juga sila ketiga ya. Sila ketiga kita mempunyai nilai ideal yaitu mengutamakan keharmonisan, kerukunan, dan stabilitas sosial masyarakat. Nah, tapi kenyataannya di judi online itu dia akan merusak ikatan sosial dasar nih, memicu perpecahan traumatis nih, baik tingkat keluarga dan lingkungan. Ada kalanya orang yang terjerat di judi online, nah dia akan berperilaku ini ya, traumatis dia tuh. Jadi akan cemas dia sehingga menyebabkan kondisi sekitar, lingkungan maupun keluarganya juga menjadi tidak enak. Kemudian sila kelima yaitu nilai idealnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan ekonomi bagi seluruh rakyat. Nah, secara realita, nah sistematis itu dia akan memisahkan kelompok ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi yang seharusnya uang itu dipakai untuk bertahan hidup malah dipakai untuk judi. Ketika dia rugi, dia akan memperlebar nih jurang kesenjangan ya. Yang miskin semakin miskin karena dia tidak ada ekonominya, tidak mampu untuk menopang hidupnya sendiri atau keluarganya. Kemudian memperlebar jurang kesenjangan nih, yang miskin semakin miskin, yang kaya biasanya yang kaya itu bandar juga dia akan semakin kaya. Nah, dari itu tadi bagaimana cara kita mengantisipasi ya? Mengantisipasi kita mempunyai namanya ekosistem solusi atau perisai 4 pilar. Nah, 4 pilar ini penting digunakan untuk kita memahami bahwa dalam rangka memberantas judul ini kita harus paling tidak memahami nih pilarnya apa aja. Pilar yang paling utama adalah individu ya. Individu itu berarti meningkatkan literasi digital, meningkatkan pengetahuan akan itu apa itu judi online, apa itu ekonomi, apa itu ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan di kehidupan bernegara. Kemudian kita juga ada institusi melalui pendidikan. Nah, pendidikan di sekolah, di universitas itu melalui pendidikan Pancasila. Kemudian di lingkungan atasnya yaitu keluarga. Keluarga ini berarti orang yang terdekat dengan kita nih. Kita harus mempunyai sistem yang dapat mengawasi kita. Baik itu keluarga langsung maupun keluarga sekitar atau lingkungan ya. Paling pengaruh itu. Kemudian yang terakhir kita punya aspek negara yaitu suatu organisasi yang menegakkan hukum dan mengatur regulasi. Nah, dari keempat pilar ini penting banget Bapak Ibu, teman-teman. Nah, kita harus memahami ya bahwa untuk mengatasi dampak dari kejadian ini judi online dan ancamannya yang nyata itu kita harus mempunyai 4 pilar ini. Nah, kemudian kita lanjut masuk ya ke bagian benteng internal ini. Benteng internal itu berarti ada di diri kita, masuk ke bagian individu tadi. Yang pertama kita harus mampu atau memahami apa itu edukasi ya dan pemahamannya. Melalui apa? Salah satunya penguatan pendidikan Pancasila ya. Nah, dari situ kita akan mempelajari integrasi nilai karakter atau anti spekulasi secara nyata di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi ya sebagai modal dasar atau moral dasar kita dalam mengambil suatu langkah. Kemudian kita juga harus meningkatkan literasi digital komprehensif, modus operandi ya, platform judi itu seperti apa kita harus tahu. Apakah kita terjerat, apakah kita masuk ke dalam situ. Kemudian risiko psikologis kalau kita terjerat ke judi online. Kemudian anatominya kecanduan, nah kita harus paham juga risikonya. Yang terakhir kita harus mempunyai manajemen keamanan digital ya masing-masing itu kita harus pelajari. Dari dua ini penting bagi teman-teman untuk memahami ya bahwa kita mempunyai benteng internal yang perlu kita pelajari juga. Sedangkan kalau misalkan untuk benteng internal seperti apa, nah ini juga sama untuk benteng eksternal ya. Kita ada namanya pengawasan dan regulasi. Sesuai dengan 4 pilar tadi, yang pertama kan keluarga nih, peran orang tua atau keluarga yang berfungsi sebagai vital atau firewall. Ini ya, tembok pertama dan kita memantau ketat durasi nih, layar dan jejak transaksi digital nih yang terutama di HP ya. Sekarang anak kecil udah banyak punya HP. Sebagai orang tua, sebagai keluarga terdekat atau tetangga kita perlu memantau juga nih transaksi digital maupun konten-konten yang dikonsumsi oleh anak kita di rumah. Kemudian kita juga punya penegakan hukum dan pemblokiran ini oleh negara nih ya. Jadi aspek negara juga penting ikut di situ.
yaitu kolaborasi agresif untuk memutus akses platform dan aliran dana lintas instansi nih. Misal kayak Komdigi, PPATK. Dia aktif untuk memblokir situs-situs judi online. Itu ya, situs-situs yang kira-kiranya terindikasi judi online itu diblokir. Kemudian ada OJK dan sektor perbankan nih, misal kayak investasi bodong itu juga harus diperhatikan juga oleh OJK dan sektor perbankan. Kemudian platform medsos ini sangat penting ya. Jadi kalau misalkan ada yang terindikasi judi online itu bisa kita sebarluaskan melalui media sosial. Jadi akan menambah literasi juga ke Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya menyematkan nilai luhur Pancasila ke dalam literasi digital adalah salah satu perisai untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari jeratan perjudian virtual ini. Kurang lebih seperti itu materi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Tapi sebelum kita akhiri, saya akan menampilkan ini ya untuk isunya tadi. Dari tugas yang sebelumnya itu saya ingin mengangkat fenomena ini, praktik judi online di generasi muda. Nah, ini ya. Nah, di sini muda khususnya pelajar ini ya. Nah, kaitannya tadi sudah saya sampaikan sila pertama sampai kelima. Nah, kemudian urgensinya juga udah saya sampaikan ya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pemain judi online terbesar. Ini PPATK yang mencatat ya. Nah, mayoritas anak muda ini, anak generasi muda dan anak-anak. Nah, kemudian untuk solusi tadi juga udah disampaikan nih, penguatan Pancasila, kemudian literasi digital, kemudian pengawasan orang tua, penegakan hukum. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman, Bapak Ibu. Karena sudah berakhir ini, izin saya stop untuk recordingnya. Semoga tugas kali ini bermanfaat, UTS ya. UTS kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman-teman yang membacanya, melihat atau mendengar, dan juga sebagai pengguguran kewajiban UTS Pendidikan Pancasila tahun 2026 ini. Sekian dan terima kasih.